Kali ini saya mau sharing video tentang unit 130 F-7 ya. Jadi trouble-nya RPM-nya tidak terbaca ya. Jadi ada error 227 kalau tidak salah. Nanti kita coba cek errornya, kemudian masalah di mana gitu ya. Nah, Cina punya harganya berapa tadi Mas Tri? 150. 150.000 aja gitu ya. Jadi masih terjangkau teman-teman ya. Ini maksud saya untuk kita mengukur apa namanya yang saya bilang tadi critical point itu mengukur ini air gap ya teman-teman. Ini celah ini disebutnya air gap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke, kali ini saya mau sharing video tentang unit 130 F-7 ya. Jadi trouble-nya RPM-nya tidak terbaca ya. Jadi ada error 227 kalau tidak salah. Nanti kita coba cek errornya, kemudian masalah di mana gitu ya. Gitu terus teman-teman. Coba kita naik ke atas, kita on kan, kita lihat errornya gitu ya. Oke, ini muncul error 227 ya. Ini masih eksis. Kemudian kita coba ke menu monitoring untuk melihat RPM-nya terbaca atau tidak gitu ya. Oke, di menu monitoring kemudian di 10 ya. Ini terbaca 0 karena posisi mati. Coba kita running gitu. Harusnya terbaca gitu ya teman-teman. Coba running ya. Itu ya. Jadi karena error tadi akhirnya RPM-nya tidak terbaca atau 0 ya. Kita coba cek di belakang di engine speed sensor ya teman-teman. Sebenarnya engine speed sensor itu bisa kita cek ya teman-teman menggunakan avometer, kemudian running, dan dicek menggunakan jadi knobnya ini. Itu di frekuensi bisa, kemudian di voltase di sini. Di AC itu pun bisa karena speed sensor itu sama halnya generator mini sebenarnya. Jadi dia ngeluarin ngeluarin voltase AC ya seperti generator pada umumnya gitu. Ngeluarin power AC sesuai dengan kecepatan putaran gitu ya. Jadi seberapa sering memotong medan magnet yang ada di sensornya, yaitu nanti terbaca di situ ya perubahannya gitu. Kita coba langsung ya, karena kita punya stok engine speed sensor, kita coba langsung ganti aja teman-teman. Ya Mas Ri. Tuh di situ teman-teman ya, di bawah muffler. Nah itu ya, kita coba ganti. Itu terus teman-teman. Ini yang baru. Ini Cina punya. Harganya berapa tadi Mas Tri? 150. 150.000 aja gitu ya. Jadi masih terjangkau teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan harga segitu masih mampu ya untuk untuk bekerja, artinya untuk mampu membaca atau sesuai dengan fungsinya lah, masih bisa bekerja sesuai dengan fungsinya gitu. Berapa Mas ngomong? Berapa? Berapa? Berapa kunci berapa? Aman aja, ntar. Jadi critical point ya, critical point ketika kita mengganti speed sensor yang modelnya seperti ini ya, ada treatnya. Artinya perlu ada adjustment ya. Jadi adjustmentnya nanti lihat di shock manual. Biasanya kita kencangkan menggunakan tangan sampai menyentuh
besi atau tit yang ada di flywheel. Kemudian nanti kendorkan lagi sebanyak kurang lebih 2 putaran. Ya Mas ya? Berapa putaran Mas? 1 putaran itu. Nanti kita coba ambil datanya lagi di shop manual, kita kita sematkan di video ini. Jadi kencang putar ke kanan sampai mentok ya. Kemudian kita putar balik sebanyak 1 putaran tadi bilang Mas Tri, kemudian kita lock gitu ya. Nanti kita sematkan standar dan standar testing adjustingnya. Ini yang baru. Kita coba ukur ya, kita ukur resistansi yang baru dengan resistansi itu. Kita bandingkan dengan yang kita vonis dia bermasalah. Gitu. Tapi nanti dulu. Ini maksud saya untuk kita mengukur yang saya bilang tadi critical point itu, mengukur ini air gap ya teman-teman. Ini celah ini disebutnya air gap. Nah ini ada spesifikasinya, tapi karena kita nggak bisa ngukur secara langsung menggunakan alat ukur, jadi metodenya itu dengan cara yang ditulis di shop manual. Caranya itu sudah diukur sama engineer-nya Komatsu atau alat berat, pabrikan alat berat. Jadi diputer, harapannya sampai menyentuh ini gitu ya, dengan asumsi diputer balik sebanyak 1 putaran gitu. Jadi gapnya itu pun sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kencangkan sampai mentok begini, maksudnya sampai menyentuh, kemudian diputar balik itu, harapannya terangkat gitu kan. Air gapnya sudah sesuai spesifikasi, kemudian dikunci, di lock ya, menggunakan ini lock nut ini gitu. Sudah ya, sudah Mas Tri ya? Oke. Sudah, kemudian kita coba cek teman-teman. Itu yang baru. Nah itu terbaca teman-teman. Ini setelah penggantian engine speed sensor tadi, sekarang terbaca ya 820 rpm maksudnya. Coba kita high idle ya. Auto dieselnya sudah nggak aktif ini, seperti ini 2130 gitu ya. Jadi trouble-nya solve gitu ya. Kita coba lihat errornya, apakah errornya masih ada atau tidak gitu ya. Kita kembali, kita lihat errornya masih ada atau tidak gitu. Ini di lokasi ini teman-teman, plasma sawit. Oke, errornya sudah tidak ada lagi ya. Jadi errornya sudah tidak aktif maksudnya. Coba kita nanti hapus ya. Kita matikan, kemudian kita hapus ya. Kita hapus gitu. Kita matikan dulu. Kita on ya. Kemudian tahan buzzer cancel, sembari diputar starting switch ke posisi off gitu. Gitu. Saya mati. Ya, seperti itu. Kemudian kita on-kan kembali. Susah nanti coba. Yang penting di on-kan kembali teman-teman. Saya taruh dulu. Susah bro. Nah ini ya, kita masuk dulu ke menu servis. Nah habis teman-teman ya, tidak ada lagi error yang tersisa ya, habis. Oke, semoga bermanfaat video sederhana ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua yang menonton ya. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau misalkan ada
salah dalam penyampaian atau mungkin ada bahasa yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua.